Nah, sekarang kita belajar alias ya. Saya contohkan kenapa alias begitu memudahkan hidup saya. Ya. Saya pengguna Ubuntu di sini. Kita lihat aja. Ya, ini Ubuntu saya, Ubuntu 12.04. Kernelnya masih default. Oke. Nah, ketika kita menggunakan Ubuntu, orang akan menggunakan perintah ini untuk menginstal sebuah program. Sudo apt-get install. Katakanlah yang mau diinstal Chemix. Saya nggak gini. SAGI. Apa yang mau diinstal, misalkan Chemix. Lebih singkat. Dan ini bisa dicapai dengan alias. Alias di sini adalah alias SAGI. SAGI ini. Dengan alias, SAGI bisa dipahamkan kepada BAS, ya, supaya dia menerjemahkan SAGI menjadi kembali sudo apt-get install. Itulah powernya alias. Saya kasih contoh yang lain. Saya juga melakukan perintah ini sebagai pengguna Ubuntu, sudo apt-get update. Orang akan menggunakan perintah ini. Tapi saya nggak gini. SAGU. Cukup 4 huruf. Lebih ringkas. Ya, dan hasilnya sama. Itu yang saya lakukan di komputer saya. Kita akan beranjak ke contoh yang lain. Misal, folder yang sering kita kunjungi di terminal CD. Misalkan saya kasih contoh ini. Ya, ini folder yang sering saya kunjungi. Saya letakkan berkas-berkas uji coba saya di sini. Nah, kalau saya terus-terusan mengetik panjang seperti ini, capek. Kenapa nggak dibikin alias saja? Misalkan publik. Satu alias kita enter coba. Ya. PWD. Ya, langsung sama hasilnya. Jauh lebih ringkas. Dan kita memiliki kebebasan untuk membuat kata apapun di dalam alias. Semuanya terserah kita. Itulah enaknya alias. Ya. Itu 2 contoh ya, sistem manajemen paket 1, yang keduanya manajemen directory. Ya. Sekarang gimana kita bikin alias? Ya. Saya akan berikan contoh satu saja dari sekian banyak contoh, sekian banyak metode untuk membuat alias. Saya berikan contoh ini satu, gunakan di komputer Anda, dan ya, silakan kembangkan sendiri, cari sendiri di internet cara-cara yang lain. Oke, kita akan mulai. Kita akan kembali ke home dulu ya. Kembali ke home. Oke. Saya perkenalkan Anda sebuah berkas yang begitu penting. Ya, ini. Berkas ini namanya .basrc. .basrc ini berarti ada dot di depan, ini berarti dia tersembunyi. Dia hanya bisa diperlihatkan kalau memang kita sengaja show hidden files. Oke. Kita lihat isinya apa. Saya pakai Vim di sini ya. Inilah berkas yang namanya .basrc. Berkas ini adalah berkas konfigurasi untuk BAS. Nah, disinilah pentingnya Anda tahu bedanya antara terminal dengan BAS. Bedanya antara konsole dengan BAS. Konsole itu bingkainya, sedangkan BAS itu lukisannya. Sesuatu yang Anda pakai, yang Anda lihat itu sebenarnya adalah BAS. Dan inilah konfigurasinya BAS. Kelihatannya akan sulit ya, tapi jangan terlalu dipikir. Nah, ini contoh-contoh alias saya, tapi yang kita pelajari nanti ini. Ya, inilah alias saya yang saya punya. Nah, ini alias SAGI sudah apt-get install. Oke. Sekarang saya ulang ya. Saya ulang. Bagaimana cara membuat alias? Ya, kita tulis di sini. Anda nggak harus pakai Vim, pakai Nano, pakai Gedit, terserah. Saya kasih contoh yang gampang aja. Alias. Ini contohnya ya. Katakanlah kita ingin menyingkat perintah sudo apt-get install. Kita pakai istilah SAGI sama kayak saya ya. SAGI, ketik namanya dulu, nggak usah kasih spasi, kasih sama dengan, kemudian tanda petik 1 ya, sudo apt-get
get install di sini. Kemudian ketik satu lagi. Oke. Jadi strukturnya seperti ini. Perintah alias ditulis di depan, kemudian spasi, kemudian kita kasih nama di sini name, nama apa yang mau kita bikin, singkatan apa yang mau kita bikin, kemudian sama dengan, ya tanda sama dengan, kemudian tanda petik, kemudian kita ketikkan perintah yang ingin kita singkat di situ, ya di sini apa yang mau kita singkat, kemudian kita tutup dengan satu petik. Oke, ini contoh untuk SAGI. Kemudian kita katakanlah kurang puas, kita mau bikin lagi yang lain, alias sudah PT get update misalkan, ya bisa kita singkat SAGU, terserah Anda mau kasih nama apa terserah, cuma ini contoh. Oke, sama dengan tanda petik satu sudo, ketikkan perintahnya di sini apt get update, petik satu lagi. Kemudian kita mau bikin alias yang tadi, alias ke direktori yang lain, alias ya. Katakanlah kita mau singkat namanya menjadi bububu misalkan seperti ini, sama dengan ya kita tulis perintahnya, kita harus tahu kita mau pindah kemana. cd pindah kemana, misalkan ini home master dokumen, katakanlah ini Malsasa seperti ini. Nah sama, strukturnya sama semua. Jangan lupakan di dalam Linux Anda tidak boleh salah menuliskan perintah. Satu huruf pun, satu spasi pun tidak ada yang boleh salah. Oke, ini contohnya ya. Sekarang kita enter. Kalau Anda ingin satu contoh lagi, misalkan seperti ini, perintah yang seperti ini, alias, ya, kasih nama terserah. Silakan ru sama dengan petik satu sudo open VPN minus config, katakanlah seperti itu. Oke, nanti kita akan melihat yang namanya alias ruru ini ketika dijalankan, dia akan menjalankan perintah sudo open VPN main config. Sama, perintah bububu juga akan memindahkan kita ke folder ini. Ya, sekarang kita hapus dulu karena ini udah sama tadi ya. Oke, sekarang saya hapus dulu yang ini. Yang akan kita coba nanti ini alias yang bububu ini dan yang ruru ini. Oke. Ya, kita simpan dulu. Simpan film ini. Kita simpan. Oke. Ya. Pada dasarnya kita menyimpan file berkas.basrc ini semata-mata itu tidak akan mengubah konfigurasinya. Konfigurasi bash tidak akan berubah sampai kita sendiri yang memperkenalkan perubahan itu kepada bash. Ada dua cara. Cara pertama, mematikan konsol ini, terminal ini dimatikan, ya. Kemudian kita jalankan terminal lagi. Dengan itu, si bash ini akan muncul kembali. Dia akan membaca kembali .basrc barangkali ada perubahan, dan dia akan membaca perubahan itu. Nah, itu cara pertama. Tapi cara yang lebih mudah, cara yang cerdas, pakai perintah source.basrc. Ya, kita enter. Dia akan membaca perubahannya. Dan barulah setelah itu dia bisa menjalankan perintahnya, yaitu kita tadi sudah bikin bububu sama ruru. Kita coba bububu. Ya, pwd. Sama kan? Seperti ini. Kita coba ruru. Ya. Dia minta password karena tadi kita mengetikkan perintah, kita tuliskan perintah sudo open VPN main config. Oke. Ya. Terjadi seperti ini artinya dia bekerja. Oke. Nanti kita kalau pakai sudo open VPN ya Anda mungkin belum kenal, tapi sudo open VPN main config ini artinya di sini kita harus ketikkan nama file yang berakhiran OVPN, yang file itu berisi konfigurasi VPN. Ya, itu nanti aja. Anda belajarnya setelah ini aja. Oke. Nah, itu sebagai contoh. Dua alias. Dan ini bisa Anda lakukan untuk segala macam perintah. Ya, kita coba lagi ya. Kita kembali ke asal, ke home, vim.basrc. Oke, kita lihat, saya kasih contoh ya.
betapa memudahkannya alias itu. Ya, seperti ini. Ini alamat folder yang begitu panjang. Saya bisa bikin aliasnya dan saya nggak usah ngetik lagi. Ngetik sekali kita kerja harus ngetik seperti ini ratusan kali, ya capek. Lebih baik kita bikin aliasnya. Seperti itulah. Contohnya betapa mudah alias. Ini perintah. Ini bukan semata-mata perintah seperti kita jalankan, tapi ini part lengkap untuk perintah ini. Ini perintahnya aja panjang. Ya, perintah ini. Ini program G++ untuk ARM. Oke, CC ini juga G++. Oke. Udah. Oke, simpen. Ya. Kalau kita ketikkan perintah alias begitu saja di terminal ini, kita buka enter. Nah, kita secara otomatis akan memanggil itu tadi. Memanggil semua alias yang kita bikin. Ya. Ini buktinya. Barusan bubu kita bikin sama ruru. Nah, seperti itulah. Ya. Oke, hari ini Anda belajar alias, yaitu dengan ini dengan struktur penulisan yang seperti ini dan hasil yang begitu mengesankan yang tadi. Oke. Ya. Semoga tutorial ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.